Halo, alhamdulillah sebulan yang lalu aku habis laparoskopi ovarian drilling atau LOD. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman gimana aku ngelewatin LOD ini. Dimulai dari persiapannya, proses LOD-nya seperti apa, recovery-nya berapa lama, dan juga beberapa informasi yang mungkin dibutuhin sama teman-teman yang mau LOD juga. Sebenarnya aku udah disaranin buat LOD tuh dari sekitar tahun 2019 mungkin ya, aku agak lupa sih karena memang udah agak lama. Itu terakhir kali aku ketemu sama dokter buat promil, di sana aku cek hormon lengkap. Setelah itu kan kepotong pandemi, jadi aku udah nggak fokus gitu untuk promil. Untuk LOD juga aku nggak siap secara mental maupun finansial. Waktu itu aku nggak tahu kenapa aku takut banget untuk LOD. Secara finansial juga nggak siap, karena LOD kan butuh biaya yang lumayan besar. Jadi dari situ aku udah nggak ke dokter lagi, tapi aku diusahain untuk tetap ikhtiar. Jadi untuk olahraga aku tetap diusahain seminggu 3 kali, meskipun yang nggak rutin-rutin amat aku usahain gitu untuk olahraga. Untuk diet juga aku lumayan cukup mengontrol makan, tapi ya nggak diet terlalu ketat juga, tetap makan bakso, tetap makan yang manis-manis, cuman emang nggak terlalu banyak. Makanya di tahun 2021 aku mulai mikir, mungkin aku emang harus lebih fokus dan serius untuk program hamil lagi ke dokter. Karena dari sekian banyak ikhtiar yang udah aku lakuin, mulai dari akupuntur, akupresur, terus herbal, bekam, dan lain-lainnya, pokoknya jejak keberhasilan orang tuh udah aku ikutin, tapi mungkin belum rezeki, jadi aku juga belum hamil. Nah, dari situ aku yakin kalau aku juga bisa nyari jalan aku sendiri. Kan kita nggak tahu ya gimana hasilnya kalau kita nggak nyoba. Sebulan sebelum LOD sebenarnya masih ada sih rasa takut tuh. Cuman bedanya, takutnya tuh lebih ke aku tuh bener nggak ya ngambil keputusan ini. Sebenarnya LOD ini baik gak sih buat aku? Tapi entah kenapa Allah tuh kayak ngasih jalan kok mulus banget gitu sampai aku ke proses LOD itu kayak sama Allah dikasih kemudahan, kemudahan, kemudahan. Nah, dari situ aku jadi yakin kalau oh mungkin ini memang jalan yang harus aku lalui. Kita langsung ke proses menuju LOD-nya. Jadi awalnya tuh aku ke klinik Aster bulan Desember 2021. Itu tuh sekitar pertengahan bulan lah. Nah, di sana kayak biasa ya, kita tuh USG dulu, USG-nya transvaginal biar lebih jelas. Nah, untuk hasilnya ternyata ovarium aku tuh kondisinya nggak lebih baik. Kita mulai ngobrol gitu ya, konsul baiknya kayak gimana. Dokternya juga nanyain sih ke aku untuk rencananya tuh maunya kayak gimana, karena balik lagi untuk promil ini kan ditanya kesiapan kita sebagai pasangannya maunya kayak gimana. Dari situ suamiku udah langsung minta jadwal aja deh untuk LOD, karena biar nggak lama lagi gitu. Kalau misalnya pakai obat lagi, pakai metformin pasti, cuman kalau nunggu pakai metformin dulu kan selama 3 bulan. Nah, kayak buang waktu 3 bulan ini gitu. Jadi kita udah siap untuk LOD kok, jadi ya udah deh langsung aja LOD gitu. Dari situ dokternya langsung ngasih rujukan buat penjadwalan operasi di RSAS. Selain itu aku juga minta rujukan buat ke Geraha Bunda karena aku tahu beliau juga praktek di sana. Untuk biaya operasi di Geraha Bunda sebenarnya aku udah tahu sih kisarannya, karena dari awal 2021 mungkin ya aku udah nyari tahu sebenarnya kisaran biaya untuk LOD berapa. Sedangkan kalau di RSHS aku belum tahu, terus mikirnya karena di rumah sakit pemerintah bisa jadi lebih murah kan. Jadi udah deh aku juga pengen tahu sebenarnya kalau di RSHS berapa. Nah, setelah itu kita diarahin ke lantai 6 gedung anggrek. Pas nyampe gedung anggrek, aku kira kita tuh bisa langsung penjadwalan, terus bisa nanya-nanya biaya juga berapa. Tapi ternyata enggak. Pas aku baca lagi rujukannya, ternyata itu tuh rujukan untuk ketemu sama dokter ginekologi. Nah, di dokter ginekologi ini kita bisa bikin penjadwalan buat operasi. Sedangkan buat ketemu dokter ginekologi, kita tuh harus bikin penjadwalan dulu. Jadi aku nggak bisa langsung penjadwalan hari itu, tapi harus ketemu dokternya tuh hari Jumatnya. Karena waktu itu aku ke RSIS hari Rabu. Jadi sama adminnya tuh langsung dibikinin jadwal untuk ketemu nanti hari Jumat. Nah, pas aku nanyain seputar biaya, mereka nggak tahu dan aku tuh diarahin untuk ke bagian administrasi yang ada di bawah, di deket IGD. Jadi aku ke bawah lagi terus nanya, aku kan udah ada ancang-ancang nih biaya untuk LOD itu sekitar 20 juta. Nah, pas aku nanya ke sana, jawabannya tuh kayak nggak meyakinkan karena nggak ada bukti tertulis gitu loh. Jadi si bapaknya tuh cuman bilang, ya sekitar 6 juta cuman buat LOD-nya. Oh, terus penginapannya gimana gitu kan aku mikirnya. Kalau penginapan silakan tanyain aja ke loket yang lain. Terus aku diarahin tuh ke loket yang lain. Pas nanyain ke loket yang lain, aku dikasih struk gitu biaya rawat inap mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP kayak gitulah, kayak biasa. Terus
aku kan nggak tahu ya untuk LOD ini aku bisa di sana berapa hari, berapa malam, obatnya apa aja, karena itu kan belum termasuk obat. Jadi aku ngerasa biayanya tuh masih ngawang-ngawang, aku takutnya tuh di luar ekspektasi dan di luar budget yang udah aku siapin gitu. Jadi kok kayak meragukan. Itu udah deh aku langsung ke Graha Bunda untuk mastiin lagi berapa biaya LOD-nya, karena aku biasanya cuma nanya di WA aja sih. Terus sampai aku di Graha Bunda, pas lihat rincian biayanya bener sesuai sama apa yang aku bayangin. Terus itu tuh biayanya kayak udah pasti pengeluarannya tuh segitu, cuman di luar biaya lab, PCR, terus sama ronsen kalau nggak salah. Tapi selebihnya itu kayak udah fix harganya tuh kurang lebih segitu. Karena udah yakin, ya udah deh, aku mau langsung penjadwalan di sini karena kebetulan aku juga kan bawa rujukannya. Terus karena mungkin perawatnya bingung ya, ini siapa gitu, pasien dari mana ujuk-ujuk mau operasi di sini. Sebelum aku bikin penjadwalan, perawatnya tuh mastiin dulu ke dokter Mulia, bener gak sih ini pasien dari RSHS. Terus karena setelah ada konfirmasi dari dokter, aku diminta untuk datang lagi hari Jumatnya kalau nggak salah, apa besoknya ya. Pokoknya aku diminta untuk konsul dulu sama dokter Mulia di RS Graha Bundanya. Lanjut aku ketemu dokter Mulia di RS Graha Bunda. Kondisinya tuh aku udah haid, terus nentuin tanggal buat operasi, dan ketemulah tanggal 14 Januari 2022 dan jadwalnya tuh sekitar jam 5 sore. Terus dokternya tuh ngasih surat banyak banget rujukan, gak tau lah aku itu isinya apa. Aku agak lama sih nungguinnya, dokternya nulis-nulis banyak. Abis itu aku ngikutin susternya keluar ruangan, terus disuruh nunggu dulu. Susternya juga ngisi form banyak banget. Aku dipanggil sama susternya untuk ngisi beberapa form, yang sebenarnya banyak sih. Aku ngisinya juga hampir setengah jam kayaknya. Itu aku ngisi sambil diwawancara seputar kesehatan kita, mulai dari pernah tes HIV atau enggak, golongan darahnya apa, terus pernah operasi atau enggak, punya riwayat penyakit apa, dan lain-lain. Pokoknya itu kebutuhan untuk nanti operasi. Pas sudah diisi semuanya, susternya ngasih surat rujukan gitu untuk tes lab, untuk ronsen, sama untuk PCR karena memang lagi pandemi kan. Ketiga tes itu dilakuin 2 hari sebelum operasi. Jadi tanggal 12 Januarinya aku ke Graha Bunda dan harus pagi-pagi jam 6. Dan akhirnya sampai juga di hari H laparoskopi ovarian drilling. Tanggal 14 Januari aku tuh datang ke rumah sakit jam 10. Karena meskipun operasinya tuh jam 5 sore, tapi pihak rumah sakit minta aku datang pagi-pagi. Terus aku juga udah puasa dan terakhir makan tuh sekitar jam 9. Nah, pas aku ke rumah sakit, aku cuma bawa barang seperlunya, jadi bawa baju ganti, terus bawa handuk, sabun, odol ya kayak gitulah kayak biasa. Terus untungnya karena aku udah pernah cek hormon, terus pernah HSG juga, itu tuh dibawa semua, jadi nggak minta yang terbaru sih dokternya, cuman kalau udah pernah, dan alhamdulillahnya aku masih nyimpen hasil HSG, terus hasil cek hormon itu sama aku dibawa. Terusin administrasi buat rawat inap, jadi CS-nya tuh ngejelasin seputar tata tertib yang ada di rumah sakit. Salah satunya tuh nggak bisa ditengok karena lagi pandemi. Terus untuk pengantar pasien cuma 1 orang dan harus PCR. Setelah itu aku diantar ke IGD untuk screening. Kayak biasa sih ditanya-tanya gitu sama dokter dari IGD. Tensi, ditanya juga kapan terakhir makan. Habis itu aku nunggu lagi, setelah nunggu sama perawatnya dipanggil lagi, katanya untuk ngebersihin isi perut. Aku nggak ngerti ya itu tuh ngebersihin isi perut gimana. Ternyata kita tuh dikasih obat kayak semacam Microlax. Terus susternya tuh bilang, ini nggak nyampe 5 menit bakal mules bu. Aku awalnya tuh nggak percaya ya, masa sih gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah aku diem aja. Ternyata nggak nyampe semenit itu tuh beneran langsung mules dan langsung ke kamar mandi dan langsung beneran terkuras gitu ya. Terus aku balik lagi nungguin administrasi suamiku selesai, nunggu PCR dan lain-lain. Nah kalau misalnya itu udah beres, terus aku juga udah dapet kamar, aku bakal dianterin ke ruang rawat inap. Aku baru masuk ruang rawat inapnya tuh sekitar duhur, jadi persiapan administrasinya ternyata selama itu. Nah, dari duhur ke asar, karena nggak ada perawatan apapun, aku banyak banget berdoa, karena nggak tahu kenapa, kalau sebelum-sebelumnya aku nyantai ya, mau LOD ya udah, tapi pas mendekati waktunya, itu tuh deg-degan banget. Aku beneran banyak berdoa, minta dimudahin, minta dilancarin. Nah, sekitar asar baru deh ada perawat yang masuk, ngasih sabun antiseptik buat mandi sama ngasih baju ganti untuk persiapan operasi. Aku bakal masuk ruang operasinya tuh jam 4 sore.
Jadi nanti bakal dijemput dan aku harus udah mandi, udah bersih semuanya. Mendekati jam 4 itu tuh makin deg-degan banget, parah. Tapi untungnya karena udah ngelewatin asar, jadi aku tuh sempet untuk sholat dulu, untuk berdoa dulu. Sampai akhirnya datang tuh suster yang bakal nganterin ke ruang operasi. Di ruang operasi itu aku disuruh ganti lagi baju. Itu tuh baju buat operasi, jadi ada kayak kemben, terus dikasih jubah juga. Di situ aku baru mulai diinfus. Terus setelah diinfus juga biasa dibersihin area-area yang bakal dioperasi, terus pusar juga dibersihin. Terus di situ aku nunggu dokternya datang. Waktu itu mungkin sekitar setengah 6, jadi aku tuh nguping dari obrolan suster sama dokter. Terus mereka tuh bilang, ayo kita operasi sekarang aja yuk, karena masih lama tuh ke maghrib. Aku ingat banget ada dokter yang ngomong gitu. Akhirnya tirai itu dibuka sama susternya di bawah si bednya. Bu, kita mulai operasi sekarang ya, banyak berdoa, bismillah dulu katanya gitu. Yaudah aku tuh dari situ bismillahirrohmanirrohim, terus syahadat juga, pokoknya doa-doa dalam hati. Pas aku masuk ruang operasi, aku ngeliat ada sekitar 5 apa 6 orang di dalam, udah termasuk ada dokter mulia juga. Terus aku disuruh pindah bed di bagian bed operasi, yang di atasnya tuh ada lampu gitu. Terus aku disuruh terlentang, tangan kanan kiri dipasangin sama alat-alat. Nah habis itu aku langsung disuruh nafas kayak biasa sambil ditutup sama apa ya, aku gak tau deh alat apa ya, oksigen gitu pokoknya. Nafas biasa, itu udah mulai nervous. Dokter anestesinya juga udah bilang, ibu banyak berdoa ya, kita akan mulai operasi, bismillah dulu. Nah dokter anestesinya langsung pindah ke sebelah kiri aku, dia langsung nyuntikin obat anestesinya, terus bilangnya, ibu ini untuk anestesi, nanti bakal agak pusing sedikit, terus bakal tidur. Nah nanti juga bakal ada alat yang dipasang lewat mulut, tapi dalam keadaan ibu nggak sadar, bilangnya gitu. Aku cuman iya aja gitu kan. Pas dimasukin obatnya tuh kerasa kayak ada yang mengalir gitu dari tangan kiri tuh, ngalir ke sini, ke dada, ke tangan, ngalir. Gak sampai semenit itu aku langsung pusing, udah nggak bisa buka lagi mata, karena kalau buka mata tuh kayak muter gitu si langit-langit tuh. Aku cuman merem, abis itu udah nggak denger apa-apa lagi. Selama proses operasi aku bener-bener udah nggak sadar sama sekali. Tiba-tiba aja aku bangun, pas bangun tuh aku udah di ruang recovery kan, dengan keadaan selang di hidung, terus aku dipakein masker juga karena lagi corona kan, pokoknya agak ribet juga sih itu masker, pakai masker. Yang pertama aku rasain tuh di bagian ini, belakang leher tuh pegel banget, pegel, terus di bagian mulut, dalam mulut tuh kayak kebas, terus apa ya, kayak perih gitu, pokoknya kayak abis ditonjok, kayak mati rasa. Tangan juga kayak mati rasa. Jadi dari situ tuh aku tuh masih agak mikir ya, kayak di drama Korea, oh pantesannya kalau di drama Korea kalau ada yang sadar tuh tangannya gerak, karena emang refleks aja gitu, penasaran loh kok kayak kebas gitu tangan, tapi oh masih ada kok rasanya kayak gitu. Jadi aku agak gerak-gerakin tangan karena masih kayak agak kebas gitu. Perut, bagian perut kayak ada ditusuk-tusuk gitu, aku masih setengah sadar. Ada dokter yang masuk, gak tau perawat, nepuk-nepuk pipi, suruh sadar, bangun gitu, dilepas deh si selangnya ya katanya gitu. Akhirnya dilepas selangnya, terus aku disuruh bangun biar sadar. Tapi aku cuman bangun sebentar, tenggorokan aku tuh kering banget, terus panas juga, haus kayak gak minum berapa hari gitu ya, sampai ngomong aja tuh gak bisa saking si tenggorokannya tuh kering banget. Nah karena di bawah anestesi aku juga cuman bisa tiduran doang, tapi sebenarnya aku tuh sadar, cuman matanya aja yang gak bisa melek karena kerasa berat gitu. Dan selama merem tuh aku ngerasain si perut tuh kayak ditusuk-tusuk, cuman untungnya karena aku udah pernah akupuntur dan lumayan rutin, ya aku ngerasainnya itu tuh kayak akupuntur, tapi pas yang jarumnya dimasukin terus gitu, pas jarumnya dimasukin jadi kayak ditojos-tojos gitu. Nah pas aku bener-bener sadar, itu tuh pas banget azan. Jadi aku ngira wah ini kayaknya azan Isya, dan sama dari sini kayaknya aku bakal keluar deh, aku bakal langsung ke ruang rawat inap lagi. Tapi ternyata kok lama ya, jadi aku ya udah diem lagi, aku ya udah nunggu aja lama. Pas udah nunggu sambil sadar gak sadar, jadi kadang aku tidur lagi, sadar lagi, tidur lagi, bangun lagi, sadar lagi. Nah terus datang dua suster, terus bilangnya, bu kita ganti ya bajunya, kita bakal balik ke ruang rawat inap. Aku disuruh bangun, ganti baju gitu, diganti semuanya. Juga nggak lama dari ganti baju, aku didorong bednya. Jadi disitu aku, wah alhamdulillah dianterinnya sama bednya gitu, aku nggak perlu gerak lagi, karena buat gerak tuh lumayan ternyata ya, agak ngilu gitu bagian perut bawahnya. Tapi pas di lorong itu
Itu tuh aku disuruh pindah lagi, dan pindahnya tuh disuruh sendiri gitu ke bed yang buat dianterin ke atas ke ruang rawat inap. Dan udah selesai, didorong keluar ruang operasi, suami aku juga nyamperin karena dia kan nunggu di luar ya, nggak nunggu di dalam. Terus akhirnya kita pindah deh ke atas. Pas nyampe di ruang rawat inap, ternyata itu tuh udah jam 10 malam. Aku kiranya kayak sebentar ya, tapi ternyata itu tuh lama. Nah, susternya kan ikut ya dari bawah tuh ke atas untuk ngecek aku juga, jadi ditensi lagi, terus ditanya lagi ada keluhan atau enggak. Terus pas aku nyampe, di situ tuh udah ada bubur sumsum sama air putih. Perut aku juga dicek lagi, terus katanya udah ada desing usus, jadi udah bisa makan. Nah, akhirnya aku makan bubur sumsum. Itu tuh lapar banget karena udah seharian kan nggak makan. Sudah deh, dan alhamdulillahnya bisa tidur sampai besok paginya. Sesekali kebangun nggak nyenyak gitu, tapi ya alhamdulillah aku ngerasa kayak nggak ada sesuatu yang bikin aku menderita banget gitu ya, nggak bikin sakit banget, enggak. Alhamdulillah karena nggak ada keluhan, besoknya tuh aku bisa pulang. Cuman pulangnya emang agak sore sih karena nunggu dokternya tuh visit. Pas visit, dokternya tuh bawa selembar kertas yang isinya gambar-gambar hasil laparoskopi. Jadi ada foto-foto ovariumku yang udah di drill. Nah, selain itu aku juga dapet sih filenya tuh kayak gini, jadi dimasukin ke VCD. Pas visit aku juga nanya, sebenarnya ada makanan yang dipantang gak sih? Terus untuk aktivitas aku apakah ada yang dibatasi? Tapi kata dokternya tuh nggak ada makanan yang dipantang. Untuk olahraga juga malah wajib. Jadi setelah aku bener-bener pulih, aku harus olahraga lagi. Kalau di masa recovery gitu ya paling jalan-jalan aja lah katanya olahraganya. Sebelum pulang aku diresepin beberapa obat kayak metformin, inlasin, antibiotik, anti nyeri, anti mual. Terus aku diminta untuk kontrol laginya tuh 10 hari ke depan. Penasaran segimana sih luka bekas LOD ini? Awalnya aku juga ngira kalau LOD bakal ninggalin bekas luka yang cukup gede gitu ya. Tapi ternyata enggak, itu tuh beneran sayatan kecil banget. Sikasanya aja cuma sekitar 4-5 sentian, dan itu tuh ditutup lagi sama plastik, jadi aman kita tuh kalau mau mandi. Jadi nggak perlu juga ganti-ganti kasa berapa hari sekali, nggak perlu ngebetadinin kayak gitu, nggak perlu. Selama 10 hari recovery, hari pertama, hari kedua aku belum ngerasain sakit yang gimana-gimana. Terus obat anti nyerinya juga kayaknya belum keminum deh. Cuman baru hari ketiga apa hari keempat itu baru mulai kerasa sakit yang agak ngeganggu. Karena itu ngerasa kayak ditusuk-tusuk, terus kayak apa ya, dari dalam perut tuh kayak ada yang narik sesuatu dan itu tuh perih, pokoknya lumayan nyeri sih. Nah baru deh di situ si obat anti nyerinya tuh baru diminum. Untuk gerak aku nggak membatasi diri sih, jadi diusahain untuk bisa gerak sendiri meskipun itu tuh pelan banget, kayak mau duduk atau mau tiduran itu tuh harus pelan-pelan. Pernah juga di hari keberapa ya aku tuh ngerasain si perut tuh kalau tidur miring ke kanan kayak ada yang ngegantung, jadi agak sakit, jadi si perutnya tuh harus diganjel pakai bantal gitu. Pas udah mau semingguan, luka yang di bagian bawah perut tuh udah nggak kerasa, jadi udah kayak biasa, malah kerasa udah gatel gitu. Jadi lukanya tuh kayaknya udah mulai kering. Cuman yang di bagian pusar itu tuh masih sakit, jadi masih agak linu, terus agak perih juga. Nah setelah 10 hari akhirnya aku ketemu lagi dokter Mulia kan buat kontrol lagi, dan katanya tuh alhamdulillah lukanya bagus, udah kering juga. Jadi aku cuma dikasih salep biar si bekas lukanya tuh mulus. Terus aku diminta datang laginya tuh nanti bulan Maret buat cek hormon untuk ngeliat segimana sih perubahan dari LOD ini. Nah jadi gitu guys, pengalaman aku ngejalanin laparoskopi ovarian drilling, mulai dari persiapan, terus proses LOD-nya, dan sekarang alhamdulillah aku udah sehat. Aku udah bisa olahraga, pagi-pagi udah bisa jogging, udah bisa workout dari YouTube, olahraga yang loncat-loncat gitu. Jadi emang udah bener-bener gak kerasa. Nah aku masih nunggu sih nanti untuk kontrol bulan Maret. Ngomongin masalah biaya, pasti pada penasaran kan berapa sih biaya untuk laparoskopi ovarian drilling ini. Aku ambil kelas 2 di Graha Bunda, dan itu tuh ada di range harga 27 sampai 29 juta. Nah, aktualnya beneran guys, aku habis sekitar 26 juta untuk LOD-nya aja, di luar biaya ronsen, lab, sama PCR. Nah, untuk biaya ketiga tes ini, itu tuh aku habis 2.300.000, ditambah PCR suami 200.000 ya, 2.500.000 ya. Kalau di total-total emang bener sih, itu tuh di kelas 2 habis sekitar 27 sampai 29 juta. Itu aja untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat, semoga Allah memudahkan jalan kita, memberkahi ikhtiar kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, makasih udah nonton ya.